Dia selalu merasa sial setelah menyakiti kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas general reading. Dia selalu merasa sial setelah menyakiti kamu dan timbul penyesalan dan dia kapok untuk menyakiti kamu. Nah, seperti apa situasi yang akan muncul? Di sini kita akan menggunakan satu deck kartu tarot sebagai media perantara pembahasan general reading kali ini. Dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita akan coba lihat bagaimana posisi dan juga kondisi yang muncul. Dia sial setelah menyakiti kamu. Seperti apa situasi yang terjadi? Untuk siapapun yang pernah menyakiti kamu saat ini, memang saat ini juga mereka sedang merasakan ada berbagai macam perkara, ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga mereka pun juga dihantam dengan beberapa masalah-masalah yang cukup rumit ya. Dihantam dengan beberapa masalah-masalah yang cukup sulit. Sehingga dalam keadaan saat ini pun juga mereka dalam situasi yang kebingungan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Karena dalam posisi yang terjadi, setelah dia menyakiti kamu, dia selalu saja dalam kondisi yang mengalami kesialan yang terus terjadi, mengalami kesialan-kesialan yang terus muncul di dalam posisi diri dia saat ini. Sehingga apa? Dia pun juga dalam kondisi yang sangat bingung. Kenapa? Kok setelah menyakiti kamu, setelah berbuat jahat ke kamu, setelah berbuat zolim ke kamu, selalu saja ada masalah-masalah yang terjadi. Dan saat ini memang dia pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang muncul secara tiba-tiba. Di dalam posisi usahanya, di dalam posisi pekerjaannya, dia pun juga terus merasakan ada beberapa permasalahan yang tiba-tiba muncul. Ada permasalahan yang tiba-tiba terjadi, sehingga dalam keadaan saat ini dia dalam kondisi yang sedang kesulitan untuk menyelesaikan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri dia saat ini. Sehingga memang dalam situasi yang dia rasakan saat ini, kamu juga dalam satu fase yang memang juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga pada posisi yang terjadi untuk diri dia saat ini. Karena apa? Dia setelah menyakiti kamu, selalu saja ada perkara-perkara yang muncul, selalu saja ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Karena memang dalam situasi yang terjadi, dia pun juga mengalami beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Masalah inilah, masalah itulah, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Sehingga memang dalam situasi yang dia rasakan saat ini pun juga dalam keadaan yang memang kamu dalam keadaan yang harus bersyukur. Karena apa? Siapapun yang menyakiti kamu saat ini betul-betul sedang mengalami kesengsaraan, sedang mengalami balasan, dan mereka yang menyakiti kamu sedang berada dalam kondisi yang dalam keadaan yang saat ini merasakan beberapa situasi yang sial gitu loh. Karena dalam situasi yang terjadi, situasinya adalah mereka dalam situasi yang mendapatkan karma. Mereka sedang kesusahan terkait dengan beberapa hal yang terjadi, terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan ke kamu. Dan kemudian apa yang harus kamu lakukan pada posisi saat ini? Karena kalau bisa dikatakan, kamu juga dalam situasi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham gitu loh. Pada general reading kali ini, kamu harus bisa untuk lebih bersyukur pada situasi yang terjadi pada diri kamu. Artinya walaupun memang saat ini kamu bisa untuk melihat pada kondisi yang terjadi pada diri mereka, tapi di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga. Karena apa? Posisi yang muncul, karena posisi yang terjadi, mereka saat ini pun juga sedang merasakan beberapa karma dari perbuatan buruk mereka ke kamu. Saat ini mereka pun kalau kamu telah lebih jauh, posisi finansial mereka itu juga sedang bermasalah. Artinya dalam posisi yang terjadi, mereka pun juga merasakan betul gitu loh, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul, ada permasalahan-permasalahan yang terus terjadi. Mereka dalam kondisi yang betul-betul bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan perkara-perkara yang terjadi. Sehingga dengan kebingungan-kebingungan inilah yang mengakibatkan
terjadinya beberapa situasi yang tidak begitu baik yang terjadi pada diri mereka. Sehingga dalam situasi yang terjadi, mereka pun juga dalam keadaan yang sedang bersusah payah gitu loh untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Dan saat ini mereka pun juga dalam situasi yang saya rasa juga arahnya hidupnya tidak jelas gitu loh. Kenapa hidupnya tidak jelas? Karena dia mau maju salah, mau mundur salah, mau ke kanan salah, mau ke kiri juga salah. Sehingga apa? Hidup dia selalu dipenuhi dengan rasa bersalah yang dia rasakan. Sehingga dalam situasi yang terjadi, dalam keadaan yang mereka rasakan saat ini, mereka pun juga dalam situasi yang betul-betul bingung. Mereka dalam keadaan yang betul-betul kesulitan untuk menghadapi dan juga untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam situasi yang terjadi, dalam situasi yang dirasakan, dia dalam keadaan yang nggak tahu harus ngapain gitu loh untuk menyelesaikan dan juga untuk menuntaskan beberapa keadaan-keadaan yang dirasakan di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam situasi yang terjadi, mereka pun juga dalam situasi yang saya rasa juga timbul penyesalan juga. Timbul penyesalan terkait dengan beberapa situasi yang terjadi di dalam posisi diri mereka. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi, mereka dalam situasi yang juga saat ini menyadari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mereka menyadari ada kesalahan ini, menyadari ada kesalahan itu, dan juga menyadari betul ada beberapa kesalahan-kesalahan yang lainnya. Sehingga dalam hal apapun, saat ini mereka betul-betul mengharapkan adanya pemulihan yang terjadi di dalam posisi kehidupannya. Tapi dia pun juga bingung kapan akan terjadi pemulihan yang terjadi dalam kehidupannya. Karena dia pun juga merasakan ada beberapa situasi masalah-masalah yang silih berganti. Dan posisinya adalah saat ini dia pun juga kapok untuk menyakiti kamu. Dia menyesal sudah menyakiti kamu. Karena apa? Selalu saja ada keadilan yang terjadi. Setiap kali ada orang yang menyakiti kamu, selalu saja kamu mendapatkan keadilan. Sehingga posisinya adalah selalu saja ada balasan-balasan bagi mereka yang sudah menyakiti kamu. Dan saat ini pun kamu juga bisa bernafas lega. Karena apa? Tanpa kamu mengotori tangan kamu, tanpa kamu merusak kebahagiaan orang lain, tanpa kamu juga harus berusaha keras untuk menyakiti mereka, mereka sudah tersakiti dengan sendirinya. Dan kamu juga nggak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dalam posisi saat ini kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur karena keadaan-keadaan yang baik terus-menerus terjadi di dalam diri kamu. Dan kamu terus merasakan kebahagiaan, sedangkan mereka merasakan kesengsaraan di dalam posisi yang mereka hadapi. Mereka kualat, mereka betul-betul merasakan kesialan, kondisi yang memprihatinkan setelah menyakiti kamu. Jadi ya memang seperti inilah posisi dan juga kondisi yang terjadi yang mereka alami saat ini. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Joy Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung untuk menemukan video ini.